itu kayak masih telinganya masih pada belum peka semua kan. Walaupun pas pertama datang kan banyakan kan, nggak sendiri gitu kan. Terus kayak, hah? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Iqbal dalam acara kesayangan kita, Aerial Talk tentunya. Nah, kali ini saya telah mengundang salah seorang alumni Universal yang baru saja lulus dan sudah menjadi seorang Fachkraft di Jerman. Ya, dia udah beres sama sebelumnya dan sekarang dia sudah menjadi seorang ahli. Katakanlah seperti itu. Ya, ini dia. Kita langsung aja. Farah. Hai. Halo, Farah. Sehat? Alhamdulillah. Sehat juga. Alhamdulillah. Meskipun ada hal yang tidak sehat, tapi sehat saja. Harus sehat ya. Harus sehat. Kita harus baik-baik saja semuanya. Oke, Far, ini makasih banyak udah mau join ke sini di ganggu waktu liburnya. Kind problem. Untung kamu libur seharian ya? Iya, hari ini untung libur. Hari ini, karena ini kita udah match dari beberapa waktu sebelumnya, baru pasnya hari ini, alhamdulillah kosong. Zumba. Saya nggak bisa, Farah nggak bisa. Wah, lumayan. Iya. Masalahnya aku kayak bener-bener nggak ini gitu sih jadwalnya teh tiap minggu itu berubah dan ya bisa minta libur cuman kayak susah. Ya, beda. Udah jadi senior mah beda itu. Jadi harus full time. Masalah seniornya sih, masalahnya teh sumpah lagi kurang orang. Oh gitu. Tapi di itu lagi rame gitu. Rame, apalagi kemarin pas masih summer variant. High season pisannya. Edan. Tapi sekarang udah habis si summer variant. Udah berkurang. Ya, summer variant udah habis, cuman dia masih adalah yang masih yang berlibur masih ada. Tapi ini mulai dingin jadi ya mulai berkurang lah. Jadi nggak sempat libur kan itu Anda. Kemarin aku kan sempat ke Indo kan, tapi bentar doang, udah gini. Baru ngelila. Karantina seminggu. Cuman dapat urlop 3 minggu. Jadi cuman 2 minggu bersihnya baru PPKM. Mantap. Nah, untuk ke Bandung nggak main ke sini? Anda tidak bilang-bilang sama saya. Ada agenda lain ya? Ini soalnya waktunya cuma 2 minggu, bayangin 2 minggu. Dan PPKM yang kayak aku aja temen teh cuma bisa dihitung jari ke teman-teman. Saking kayak takut. Kayak misalnya ada temen yang kayak mau ketemu temen yang mau udah punya anak gitu. Kayak pengen ketemu gitu kan. Tapi teh sieun gini kayak bukan takut kena, tapi takut bawa aku tanpa sadar, ya entah aku di jalan ketemu orang atau gimana, keluarga aku ketemu orang. Perjalanan dari sana ke sini pakai PCR aja cukup? Sama aku, sebenarnya nggak harus divaksin, cuman untuk biar aku balik lagi ke Jerman yang nggak perlu karantina lagi di Jermannya, jadi udah vaksin untungnya di sini, jadi aman. Pakai apa? Sinovac? Janssen. Enggak lah, Johnson. Mesti Anda mengikuti vaksin rakyat jelata. Okay. Nggak ada di sini kebetulan. Kalau ada mungkin apa sih? Orang sini malah nggak mau Johnson, nggak tahu apa. Ya. Jadi ini sekali info juga buat semua ya. Ini kalau mau ke Indo atau ke Jerman juga bisa pakai vaksin biar nggak karantina. Terus sama dibuktikan PCR. Ya, negatif, tong positif PCR. PCR mah harus. Kalau vaksin nggak harus, tapi endingnya jadi karantina dan kayak ya ribet lah. Oke, Far. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Tadi pertanyaan pertama sih. Pertanyaan kedua berarti. Gimana rasanya udah jadi seorang Fachkraft sekarang? Apa ada perbedaan? Kalau duit pasti ya, Duit pasti. Yang paling kerasanya sih ini sih kayak libur. Sebenarnya nggak kerasa banget enggak. Cuman kalau misalkan masih Acu Bima kan ada sekolah sehari atau 2 hari.
kalau misalkan yang buat, kan ada yang blok-blokan, ada yang tiap minggu sekolah gitu kan. Kalau yang tiap minggu sekolah, aku kan tiap minggu sekolah, kadang sehari, ntar minggu depannya 2 hari, jadi kayak selang-seling sehari 2 hari gitu tiap minggunya. Jadi kayak kalau misalkan seminggu sehari sekolah, libur kan pasti 2 hari. Nah, sisanya kerja tuh 4 hari. Kerjanya cuma 4 hari. Bener nggak sih? 4 hari ya? Iya, 4 hari. Kalau misalkan sekolahnya 2 hari, liburnya 2 hari, kerja cuma 3 hari. Dikit gitu kan. Sekarang kan libur cuma 2 hari, udah sisanya 5 hari kerja. Rasanya gitu sih. Terus kayak, ya sebenarnya tergantung orang. Mungkin beberapa orang kayak, kalau kerja, kayak seneng gitu kerja. Kalau aku mah udah liar. Jadi kayak, yang biasanya cuma 3 hari, 4 hari yang kayak, ya kerja ini mah 5 hari. Non-stop ya. Aku nggak mau nakutin gimana ya, cuman ya. Tapi di situ waktu kamu dengan groginya situ, cara kamu mengatasi grogi itu gimana? Apa yang jadi motivasi terbesar seorang Farah ketika bentar dia mencari drug gitu kan? Tapi udahlah. Motivasi terbesarnya ya karena aku ngerasa, bukan yang sepelein ya, cuman menurut aku Ausbildung itu nggak susah. Aku nggak bilang itu gampang, tapi bener-bener nggak susah. Maksudnya kayak, baru orang pertama yang punya mindset nggak susah kok. Oke. Kenapa? oh ya, apakah aku orang pertama bilang itu nggak susah? Soalnya yang lain mikirnya Ausbildung tuh pasti yang udah Ausbildung tuh susah gitu. Ausbildung pasti gitu. Cuma kamu ada susahnya, tapi itu jadi poin kedua. Itu poin pertamanya nggak susah kok. Nggak susah. Aku nggak bilang gampang. Nggak susah karena kayak apa yang kamu pelajarin udah itu gitu, kayak udah. Ngerti gak sih? Kayak asal lo belajar udah itu, kayak udah itu doang. Konteksnya nggak jauh lah ya. Nggak keluar dari situ, bener-bener nggak keluar dari situ. Dan pertama awal-awal pas kelas 1 belajar matematika aja, itu belajar cuman dari mindahin, tau gak sih, kilometer ke meter ke milimeter gitu-gitu. Literally yang itu SD, cuy. Kelas dulu lah. Sumpah itu kayak kaget gitu loh, aku kayak, matematikanya gini doang. Ya walaupun habis itu ya ada, tapi kayak nggak sesusah itu. Dan ya paling cuman susahnya adalah Wirtschaft, ekonomi sama politik. Ya kayak itu kan, kayak itu hal baru, kayak ya di Indonesia aja kayak ekonomi politik gue kagak terlalu ngerti apa sih gitu kan. Terus ini kayak Jerman gitu kan. Cuman ya udah kayak bener-bener materinya tuh yang mereka kasih itu yang keluar, nggak akan keluar dari situ gitu. Nggak akan lu disuruh berandai-andai gimana banget, nggak gitu. Misalnya kayak lu nggak yang berimajinasi ya, sejauh mungkin. Ya gitu loh. Gitu. Nah dulu kan kamu berangkat pakai A2 nih. Nah ketika sampai di Jerman 2019 ya? 2018. Oh iya 2018. Oktober 2018. Ya waktu itu ya? September. Salah wae orang tuh. Kamu berangkat pakai A2 waktu itu gitu kan. Ketika nyampe ke Jermannya itu gimana gitu, ketika kamu kontak pertama kali pakai bahasa Jerman, ngomong A I U E O atau pakai bahasa isyarat atau gimana gitu? Ngomong pakai bahasa Jerman, cuman ya agak yang kayak ngebentuk kalimatnya mungkin masih nggak bisa cepat gitu, kayak lebih lambat. Terus di stasiun di Bahnhof di kereta nggak ngerti. Bisa ya Allah, sumpah kayak bener-bener kayak misalkan kayak next station apa gitu kan, terus kayak kita tuh semuanya tuh kayak masih telinganya masih pada belum peka semua kan, walaupun pas pertama datang kan banyakan kan, nggak sendiri gitu kan. Terus kayak nggak ada yang nangkep anjir. Cuman untungnya kan kadang ada ininya kan, ada tulisannya gitu di keretanya, jadi kayak masih inilah. Atau kayak di Bahnhof juga kan masih ada layar ininya, jadi kayak masih oke gitu. Tapi kayak telinga tuh bener-bener, sebenarnya jangankan aku yang A2,
temen aku yang bareng aku pun ada 2 orang yang B1. Kayak mereka merasa kayak Sepertinya saya tahu lo, siapa. Oke. salah satunya tahu lah siapa. Kayak sebenarnya lo mau setinggi-tinggi apapun belajar bahasa Jerman di Indonesia, misalnya bukan di Jerman langsung, ya kalau misalkan emang latihan hörennya maksudnya latihannya sebagus itu ya, maksudnya mungkin sering ngobrol latihan sama orang Jerman langsung, atau sering latihan ngobrol dan dengar sama orang, mungkin sama-sama orang Indonesia, tapi yang juga Jermannya udah bagus, jadi latihannya bagus gitu. Mungkin bisa, tapi kalau misalkan latihan hörennya, latihan sprechennya nggak bagus, mau B2 sekalipun, kalau menurut aku tetap akan merasa tidak cukup karena di Indonesia tuh masih sehari-hari pakai bahasa Indonesia, dan kayak kesini tuh bener-bener beda. Maksudnya kayak apa yang aku dengar di Hören sama di sini langsung tuh rasanya kayak beda gitu. Kayak di Hören kan, kalau misalkan latihan Hören kan kayak orangnya ngomongnya lebih lambat gitu. Kayak lebih ya istilahnya masih normal lah untuk dengar. Iya, untuk belajar gitu kan. Kalau misalkan ini kan yang kayak orang kayak teman-teman mitarbeiter aku, cepet banget ngomongnya kayak sampai hari ini. Kadang aku kayak, kalau misalnya dia ngobrol sama aku, terus kayak cepet itu ngomongnya, kadang kayak aku kayak, gitu, ich habe gar nicht verstanden. Aku tuh baru kayak, ngomong apa sih? Pelan-pelan, ngomongnya pelan-pelan. Aku tuh kayak, cepet banget, kayak, ya mungkin mereka, kayak orang asing ngedengar kita ngomong bahasa Indonesia yang kayak cepet gitu, lagi ngobrol sama temen, walaupun dia udah belajar, mungkin juga kayak dia nggak ngerti gitu, walaupun dia sebenarnya bisa bahasa Indonesia gitu. Ya kayak gitu sih. Jadi kira-kira nih kalau buat para pembelajar di sini yang sangat-sangat masih pemula dan sangat-sangat awam dan masih asing membuatnya dengar bahasa Jerman, apa yang harus ditingkatkan dan apa yang harus diutamakan dalam belajar bahasa Jerman? Biar nanti nggak ketika ke Jerman tuh nggak, hah? Namun sih? Gitu kan. Kalau aku sih kayak dulu yang aku ngerasa aku dulu bisa bahasa Inggris, kayak aku pernah les bahasa Inggris, tapi kayak aku ngerasa bisa bahasa Inggris, maksudnya bisa ngobrol bahasa Inggris lancar dan ngerti, misalkan kayak ngeliat video bahasa Inggris tanpa pakai subtitle bahasa Indonesia bisa ngerti langsung, atau tanpa pakai subtitle bahasa Inggris langsung bisa ngerti gitu. Itu karena antara dengar musik atau nonton atau ya kayak gitu loh, kayak bener-bener yang ngedenger dan ngelihat langsung gitu loh. Soalnya kalau misalkan cuma latihan reading gitu, kayak kita bacanya gini, tapi kayak kita nggak tahu kalau orang asli sana yang ngomong kayak gimana, kita nggak biasa gitu loh. Kalau aku sih dulu suka nonton Easy Dutch, tau nggak? Easy German. Easy kok Easy Dutch sih? Sekarang lagi bahasa Belanda soalnya, jadi Easy German. Easy German. Ya, suka dengan itu. Dari yang dulu kayak kalau misalnya nonton itu masih sambil baca si subtitlenya kan. Sekarang ya udah lebih bisa inilah gitu. Itu tetap balik lagi gimana kita ya itu buat nge-push terus, buat ngebiasain harus sebenarnya kalau misalkan mau bisa bahasa dengan bagus, kalau menurut aku sih lo harus ngebiasain dengar langsung dari native speaker-nya gitu. Nggak, ya bisa dari musik tapi kadang kan musik kan kayak misalnya bahasa Indonesia kadang ada yang di skip gitu. Tidak baku gitu. Ya, kayak lebih ke nonton film sih mungkin ya. Nonton film atau nonton video-video yang orang Jerman ngobrol bahasa Jerman gitu. Gitu. YouTube juga banyak ya sebenarnya media. Iya, sekarang udah banyak. Nggak seperti Anda dulu tahun 90-an ya Anda belajar ya. 98 juga baru lahir, Pak. Oh iya. Benar, udah dikit sama saya. Oke.
Sekarang bagian tadi nih yang terlewatkan. 3 tahun Ausbildung itu manis asamnya kehidupan. Ausbildung tuh gimana sih gitu? 3 tahun kamu Ausbildung sampai akhirnya kamu lulus Juni kemarin. Mit ahun kerahnya itu kan pasti gimana kamu berjuang untuk itu, suka dukanya pasti kamu ngelewatin di situ. Gimana Ada ya? banyak sukanya. Sukanya ya kalau misalnya jalan-jalan, kalau misalnya libur jalan-jalan itu suka. Momentum tuh ya. Udah kemana aja Anda selama di Eropa ini? Belum banyak sih aku. Bisa lebih banyak. Ciater. Cari ater. Cari ater ya dulu. Atau enggak arah lain Ciwidey. Aduh, bahaya. Ya, alhamdulillah udah Belanda. Karena aku dekat sama Belanda, cuman jarak 30 menit. Kalau ke kota Belanda yang terdekat, ya Belanda udah sampai Amsterdam, Rotterdam. Kamu tuh di mana sih? Niedersachsen kan? Tapi enggak, NRW. NRW. Tapi aku agak utara. Nama kotanya itu apa sih? Desa Leiden. Oh, Leiden. Leiden. Pokoknya itu deket sama Belanda kan. Mainnya seringnya ke Belanda. Terus ya kalau di Jerman mah ya sering mainnya teh ya enggak hatam pisan lah. Aku juga belum ke mana ya? Aku teh belum pernah teh ya. Ada beberapa region yang aku belum pernah. Ya, aku cuma pernah Hamburg, Berlin, NRW ya, Düsseldorf, Dortmund, Münster gitu, sama Köln. Ke bawah. Waktu itu sempat ke Bayern, sempat ke daerah gunung, ke Oberjoch, main ke teman yang ada Ausbildung di sana juga. Terus Oberjoch, ya München, udah beberapa kali. Ini dari tadi nungguin lah ngomong. Ngomong Munchennya gitu udah bener nggak ya? Ngomong Munchennya Munchen atau Munchen? Munchen. Kesel sumpah kesel kalau bilang Munchen. Munchen. Mana ya, Nuremberg. Masih keluar negeri. Jerman? Paris lah pastilah. Iya, Paris, Prancis. Pernah ke Italia, Spain, leider noch nicht, tapi aku masih pengen banget ke sana. Pernahnya ke Malta. Kau tahu Malta? Moldova. Malta itu di bawahnya. Oh, beda. Spain. Kayak pulau kecil. Ya. Pulau kecil. Kayak, tapi itu negara kecil banget. Terus mana lagi ya? Pokoknya. Aku tuh masih pengen ke Italia, Spain, belum kesampaian. Waktu 2020 kemarin tuh sebenarnya rencana kayak pengen tiap bulan. Oh jai. Keluar. Coba kayak, iya gitu kayak ini aja, backpacker aja, maksudnya kayak yang nyari yang murah-murah lah pokoknya, kayak bisa lah ke Italia. Ya nggak harus yang mahal-mahal banget, nyari yang murah-murah aja bisa lah gitu, tiap bulan sekali lah kemana gitu. Pengen Italia, Spain, Hungaria belum kesampaian. Pagi ya. Praha aja aku mau ke sana belum kesampaian. Kira-kira nih kalau boleh dibilangin Farah yang dulu dan Farah yang sekarang, terlihatkah perbedaannya gitu? Being a good person? I think. Ya. Dulu lebih, ya sebenarnya masih ada Farah yang dulu yang masih ada pemalas. Mager. Jujur. Kemarin tuh mau ini aja, mau beresin Bewerbung, CV, Lebenslauf aja itu kayak jadi malas banget. Terus yang kayak apa sih bikin Einschreiben-nya, bikin kayak Motivation Schreiben-nya itu kayak malas itu kalau bukan karena temen. Ada anak baru, dia anak baru, cuman dia udah lebih, maksudnya istilahnya dia udah pernah kerja di Indonesia, udah kuliah dan udah pernah kerja di Indonesia, jadi kayak lebih berpengalaman gitu kan. Terus kayak ngasih ngobrol sama dia, terus kayak dia yang gemes kayak, ayo beresin ininya, kayak apa, lu mau di sini terus gitu kan, lu mau di sini terus, kayak tahu udah nggak betah di sini, kayak nggak dikerjain gitu kan, kayak lu mau pindah, mau cabut kapan gitu. Kayak dia yang gemes ngainin aku sampai kayak gitu, saking malesnya.
Cuman kayak aku di sini, mungkin di rumah. Oh ya, satu lagi apa sih? Ini perbedaannya apa sih? Yang merubah tuh karena dulu masih tinggal sama orang tua, apa-apa ada ya nggak ada pembantu, tapi karena apa-apa semuanya mamah gitu kan. Terus kayak di sini ya nyuci nyuci sendiri gitu kan. Lagu itu bener ya itu. Ya bener ya. Eh, Kayak tidur tidur sendiri, apa ngurus semuanya sendiri gitu kan. itu berarti plus minus ya. Berarti salah satu poin yang bisa kita ambil itu house building itu jadi salah satu jalan, atau di Eropa itu jadi salah satu jalan kita buat nge-chill diri kita supaya lebih mandiri lagi gitu. Untuk tentunya banyak hal positif di apa yang bisa kita ambil tentang bagaimana kita melatih personality, mentality, dan lain sebagainya gitu dengan situasi-situasi yang baru, situasi yang jauh dari orang tua, dan tentu banyak tantangan-tantangan apa tersendirinya gitu ya buat 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 kita nih. Terus nih Far, tadi kan udah nih suka dukanya gitu. Duka belum sih? Oh, duka belum ya? Oke. Apa tuh dukanya? Kirain tadi udah duka dikit. Hah? Apa? Yang ya kirain tadi ngomongin Yang mana dukanya yang udah duka? sedikit. Ya, Rodinya itu tadi. Sedikit. Nah, apa nih yang nggak Roda enaknya ya, nih? Yang nggak enaknya tuh. puasa di summer. Oh iya. Oh iya, iya ya. Lagian kebagian summer sekarang ya. Iya kemarin kan. Ya sebenarnya tahun kemarin lebih parah lagi sih. Cuman kemarin masih yang kayak sahur jam 3 apa jam 3 kurang. Buka Jam puasanya 10. jam 10. 18 jam. Terus sebenarnya itu nggak cuman itu yang ininya dari puasa tuh. Bos aku karena kemarin bertepatan sama ujian gitu. Jadi ujian tuh sebenarnya masih puasa gitu kalau nggak salah, aku lupa. Pas ujian skripsi. Bos aku bilang apa coba? Kannst du mir eingefallen tun bitte, katanya. Kayak please kamu do this for me, katanya. Jangan puasa pas kamu ujian, itu akan mengganggu kamu. Padahal kayak halo, UN bertepatan sama bulan puasa di Indonesia juga peduli amat ya, puasa puasa aja. Maksudnya kayak saya orang di Indonesia juga kayak puasa bukan berarti kerja pada libur, sekolah pada libur kan gitu. Sedangkan buat mereka tuh kayak mereka ngelihat puasa tuh kayak aneh banget. Terus kayak kamu ngapain puasa, kayak terus kayak pas lagi kerjaan banyak, misalnya lagi hari itu lagi rame, terus kayak itu kayak kamu nggak mau minum gitu, kayak kamu nggak haus gitu, kayak nanti kamu sakit kalau misalnya kamu nggak minum, kayak itu cuma nggak mau kalian sakit, kayak kalian at least minum lah, minum air putih aja, maksudnya kayak Jangan nggak ting gitu. gitu, jangan nggak banget. Padahal kayak ya lu kagak ngerti agama gue gitu, kayak ya udah gitu ya gitu, kayak sampai segitunya, kayak ngapain sih puasa mereka tuh gitu. Maksudnya kayak benar-benar memandang sebelah mata nggak sih itu kasarnya itu. Ya, Gimana? karena mereka nggak percaya sama belief. Kan kalau kita, Iya. kalau kamu kan harus logik kan bahwa oke, Iya. emang sih ketika kerja puasa notabene gitu nggak ada asupan nutrisi, apa pasti pompa daya tubuh tuh lebih capek gitu, lebih ke apa. Padahal Iya kan pas, ketika kita tapi believe, nah di situ puasa tuh banyak ada miracle-nya gitu. kekuatannya, Yes, sumpah. batinia situ. Sumpah. Kayak bos aku aja yang akunya Kristen, tapi agamanya ceritanya Kristen, tapi Hari Minggu jarang gereja. restoran hotel buka hari Sabtu Minggu kan. Minggu apalagi penuh banget, apalagi kalau siang. Nggak pernah sekalipun aku lihat mereka ke gereja. Ya, kalau nggak salah pernah salah satu temen aku yang Kristen, pernah sekali diajak bareng. Bareng ke gereja. Kalau nggak salah, tapi cuman kayak lagi fire tak apa gitu. Ya kita bareng ke gereja. Baru sekali itu doang aku denger dan lihat dia ke gereja. Selain itu setiap hari Minggu nggak pernah. Selalu ada bos aku karena si ini kan bisnis keluarga kan, jadi terus kebetulan merekanya semuanya turun langsung gitu loh di bos-bosnya. Iya, karena mereka tuh apa? Ada beberapa yang toleran juga sebenarnya gitu, dan paham juga gitu dengan sama situasi, tapi buat beberapa harus logik
ngasih penjelasan soal belief, soal agama gitu harus logis gitu. Mau nggak Parah. mau. Iya. Tapi Padahal kamu ya tapi kamu nggak parah kan? selalu Atau kamu logis. tetap parah? Aku tetap parah. Kamu tetap parah. Tapi tidak parah. Jangan dong, bahaya gitu. Bahaya. Oke. Terus nih, Far, planning kamu ke depan nih gitu. Setelah selesai Ausbildung ini sendiri, ngapain lagi? Mau Weiterbildung kah? Mau apa? Dual Studium atau apa? Nah, aku tuh pikirin ke sana. Cuman kayaknya kerja dulu. Sambil ngumpulin informasi benar-benar ya. Sebenarnya sekarang juga sambil nyari-nyari. Dan sebenarnya sekarang aku rencana pindah dulu ke Belanda. Gitu. Tapi aku lagi proses. Udah nemu tempat kerja, udah interview segala macam, udah proba arbeit. Tinggal nunggu work permit-nya apa bisa apa, maksudnya kayak visanya lah istilahnya, visa untuk kerja di sininya. Masih belum tahu hasilnya Pantas gimana. banyak belajar bahasa Belanda ya Anda sekarang. Kayak ini lagi takutnya sih ditolak. Maksudnya soalnya kemarin ada yang bertrip lain tadinya mau, terus mereka mencari tahu soal si ngurus ininya, terus kayak terlalu ribet buat kita, kayak kita nggak bisa terlalu complicated. Terus udah ada satu yang nolak, tapi ada satu yang mereka paling pertama yang interview aku, yang manggil aku buat interview, dan sampai sekarang masih ngusahain, tapi aku belum dengar lagi. Bidangnya masih gastronomi? Masih gastronomi. Oke. Tapi aku persiapan kalau misalkan kalau emang nggak bisa di Belanda, masalahnya cuma di yang si permitnya itu doang sebenarnya. Kalau nggak bisa ya balik lagi nyari dulu di Jerman kerjaan, ya mungkin 1 tahunan, 2 tahun, atau 1 tahun 2 tahun kerja dulu. Habis itu mungkin sambil nyari-nyari dual studium atau hati-hati loh, dual studium ada akademiknya. Dual studium masih bertemu akademik, hati-hati ya. Nah, sebenarnya tadinya mau Ausbildung, tapi bidang lain, kayak aku ngerasa kayak gastronomi nggak aku banget, tapi sebenarnya kalau kerja selama lancar-lancar aja, enjoy aja sebenarnya, cuman kayak not for me aja sih. Kayak pengen nyari hal, masih pengen nyari hal yang lebih pas buat aku, cuman ya itulah, selama kerja dulu nih, pokoknya nyari dulu tempat kerja, ngumpulin duit sambil ngumpulin duit, sambil ngumpulin informasi buat step selanjutnya. Terakhir mungkin ini ada nggak yang pengen kamu sampaikan buat semua para pembelajar bahasa Jerman atau orang yang punya mimpi ke Jerman dan orang yang sedang berusaha dimanapun gitu, tips untuk selalu berusaha, tetap semangat, tidak pantang menyerah, itu dari seorang Farah apa kira-kira? Jangan malas tadi. Gitu. Ya, kalau misalkan udah punya satu tujuan, ya dikejar aja. Maksudnya ya, kalau emang mau ke sana, ya harus mau berusaha sih. Ya, aku nggak bisa ngasih motivasi. Motivasi kehidupan. Tapi gimana ya? Bisa masuk. Ya, gimana ya? Aku bingung. Kalau misalnya emang punya tujuan, kejar, jangan selama nggak ada hal yang menunjukkan kalau misalkan kamu nggak bisa ke sana, ya kejar terus aja gitu. Kecuali emang mungkin kalau misalkan ya sometimes ya kita pengen sesuatu tapi it's not meant to be gitu, kayak Tuhan punya rencana lain dan akan kayak diarahin ke sana gitu, kita nggak tahu, tapi selama ya kamu mau ke sana ya berusaha dan jangan lupa berdoa, karena kalau misalkan nggak berdoa ya percuma. Maksudnya misalkan Tuhan mungkin udah ngerencanain yang lain, tapi kalau misalkan kamu yang berdoa dan it's meant to be, ya akan dilancarkan gitu.
Oke, menarik. Far, makasih banyak udah mau join. Ya. Hari ini Maaf mepet nih. ya kalau tidak bisa terlalu kalau kadang ngelindur. Nggak apa-apa. Kita kan temanya ini bukan sprechen. Bukan diskutieren, tapi question. Bacot. Far, mungkin boleh nggak nih di share nih Instagram kamu, karena kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya share banyak hal ke kamu gitu. Cuma apa yang mau ditanya kemarin? Sebenarnya banyak yang nanya ke aku. Ya kalau pokoknya IG aku @farahkikaap, FARAHKIKAAP. Ya, boleh kalau mau nanya-nanya. Farah. Tapi maaf kalau misalkan aku suka telat bales karena aku terlalu banyak bikin konten. Enggak, jujur. Lihat deh IG aku terakhir ngepost kapan. Lama banget, kayak ya lebih sering update story sih. Itu juga kayak kadang tuh buka IG itu bukan buat ini, cuman buat kalau misalnya lagi jenuh terus kayak nyari sesuatu yang bisa ngebut booster gitu loh, kayak misalkan kadang gitu kayak bener. atau enggak kayak lihat teman-teman updatean temen apa atau lagi ada event apa gitu, misalkan kayak gitu doang. Jadi kayak maaf aja kalau misalkan kadang aku jujur DM numpuk gara-gara tahu ini gak nonton gak sih nonton ya, tahu ya video aku sama si Wendy. Yang mana? Wendy. Enggak tahu kayaknya. Lupa. Di YouTube nggak tahu. Oh, enggak. Ada, gara-gara itu juga banyak banget yang nge-DM. Oh. Bukannya apa ya? Artis ya? Kayak udah jadi artis sekarang ya? Artis YouTube ya? Gak gitu. Banyak yang nanya-nanya, terus kayak tapi aku kayak bisa ngebales tuh berapa lama sekali lah pokoknya. Tapi kayak aku mencoba di saat aku lagi ada site, ada waktu, ada mood untuk ngebales, aku berusaha untuk balas. Kayak ya karena aku kalau misalkan aku lagi nggak mood, ngebalesnya takutnya setengah-setengah dan malah jadi, ngerti nggak sih? Ya. Jadi aku nyampe kayak poinnya itu. Iya, kayak sekali, karena aku sekali balas kalau emang mood mah aku bakal pertanyaan dia cuman misalkan 5 poin. Jawab sepanjang-panjangnya dan bisa ngobrol sebanyak-banyaknya kalau misalnya aku lagi ada waktu dan ada mood. Tapi kalau ini lagi mood. Ya, saya beruntung ini Anda lagi mood. Menarik. Jadi untuk Anda ya para semuanya, kalau mau parah biar balas ya, hujat aja Instagramnya. Parah kikap. Oke. Menarik. Jangan terlalu dihujani juga dong. Enggak dong. Kayak gitu. Oke, Far, thank you ya. Thank you juga. Atau mau melanjutkan aktivitas lain, ini makasih banyak udah mau join, menyempatkan waktunya. Terima kasih untuk moodnya hari ini. Udah mau diajak ngobrol panjang. Ya. Selama bisa membantu, aku udah senang. Oh, siap, thank you. Lancar-lancar. Gue pengen banget share, cuman kayak beberapa orang tuh kayak nyuruh kayak baru aku sharing apa tentang Ausbildung, cuman aku tuh kayak kalau misalkan dia suruh sharing karena pengalaman Ausbildung di tempat Ausbildung, pengalaman maksudnya kayak gimana ya, kayak agak susah untuk aku sharing dengan dikasih agak susah untuk aku sharing dengan bagus, dengan gimana ya? Enggak, ini udah bagus kok, sangat-sangat. Terlalu banyak dukanya soalnya. Kalau misalkan soal informatif kok, tenang. Jadi kayak banyak yang kayak nyuruh bikin ya entah video atau apa gitu, kayak ya entah podcast atau apa untuk sharing tentang Ausbildung, cuman kayak ntar deh. Jadi ya udah aku ya kalau misalkan ada yang ya misalkan kayak Harikmal gitu kan, kayak ada platform yang mengajak untuk sharing, aku sharing secukupnya. So bisa aku untuk bisa sharing yang sepantasnya di sharing lah. Mantap. Yang sepantasnya di sharing untuk memotivasi orang, tapi bukan cuman kayak ya beberapa orang kayak motivasi Ausbildung kayak enak aja. Nah aku nggak mau. Ternyata banyak dukanya.
banyak dukanya, tapi aku bukan berarti bilang kayak itu akan banyak dukanya, enggak. Tapi ya karena beberapa teman aku juga enak, maksudnya kayak bosnya enak, segala enak, sampai yang kayak aku tuh kayak anjir malas, udah kayak waktu pas beres lockdown tuh kayak anjir malas masuk lagi, itu kan kerja lagi, sedangkan dia tuh kayak anjir bosen pengen kerja gitu, kayak mereka suka kerja sedangkan aku kayak malas, kayak udah malas banget karena betrip aku kayak gitu. Jadi kayak if you know what I mean. Ya, I see. Gitu. Oke deh, ini udah jam 10 juga nih kayaknya. Ya, sok-sok. Itu. Oke ya, Van. Sehat-sehat ya. Makasih banyak udah join. Mudah-mudahan lancar semuanya. Ciao. Amin. Lancar-lancar juga. Sehat-sehat. Yuk. Oke, teman-teman. Jadi itu obrolan kita sama Farah tadi. Ya, mudah-mudahan banyak informasi yang bisa kalian ambil. Ya, jangan lupa kalau mau tanya-tanya lebih lanjut follow IG-nya Farah, Farah Sikap tadi ya. Dan mau tahu informasi lebih banyak juga soal Rudy Russell, jangan lupa follow Instagram kita @rudyrussell_schule ya. Tentu kalian akan banyak mendapat informasi yang lebih akurat ya, lebih banyak informatif lagi soal Rudy. Dan jangan lupa like, comment dan subscribe channel YouTube kita. Oke, saya akhiri. Saya Iqbal, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.